Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan sukacita ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan gerakan, ikuti gerakannya loh Setiwi ya. Kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. Yuk yang masih duduk berdiri, yuk berdiri. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Pam pam pam. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Pam pam pam. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Kita katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
kasih Tuhan kita mengalahkan segalanya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sekarang kita juga mau mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita. Kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan dari yang lambat, nanti makin cepat. Oke, sekarang dari yang lambat dulu ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, sekarang lebih cepat ya. Siap? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siap-siap ya, lebih cepat ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk kembali. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom anak-anak. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saatnya sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin kami, memimpin anak-anak yang di rumah, supaya bisa berkonsentrasi dengan baik selama firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan Lause Cindra yang akan membawakan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause Cindra membawa sesuatu. Coba ya, sebentar ya. Halo, apa yang Lause Cindra bawa? Ya, anak-anak, ini adalah sebuah
boneka, ya. Anak-anak punya adik bayi enggak? Pasti kalian ada yang punya ya. Nah, ketika adik bayi baru lahir, apa yang bisa mereka lakukan? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Mereka ketika masih bayi membutuhkan banyak bantuan dari orang tua. Karena adik bayi masih lemah dan masih tidak bisa berjalan ya. Adik bayi menangis ketika mau minum atau menangis ketika popoknya sudah basah. Jadi orang tua selalu mendampingi mereka. Lantas ketika adik mulai tumbuh makin besar, adik kita sudah mulai makin kuat. Ya, nah kira-kira kalau adik kita sudah mulai agak besar, apa yang bisa dilakukan adik kita? Adik bayi kita maksud Lause. Dia makin tumbuh jadi anak yang sehat, tumbuh lebih besar. Terus apa lagi? Ya, dia belajar merangkak. Terus belajar mungkin berjalan ya. Dia mengucapkan sepatah kata mama, 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 papa, papa, ya. Begitu. Mereka pasti lucu. Tapi tetap saja karena adik masih bayi, mereka tetap membutuhkan pendampingan orang tua. Mereka perlu disayangi dan diperhatikan. Anak-anak, di dalam Alkitab ada cerita mengenai seorang anak bayi dan sebuah keluarganya. Sebentar ya, Lause Cindra akan beritahu di mana tempatnya. Ada di Mesir. Cerita Alkitab hari ini akan Lause ambil dari Keluaran pasal 1 hingga pasal 2 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Lause kembalikan dulu adiknya. Anak-anak, saat itu di Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun yang kali ini memerintah adalah Fir'aun yang tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal juga Yusuf yang pernah menjadi raja muda di Mesir. Dan Fir'aun ini adalah termasuk Fir'aun yang tidak baik. Dia mengetahui bahwa rakyat Israel makin lama makin banyak. Timbul ketakutan dia, kalau bangsa Israel makin banyak nanti malah menyerang dia. Jadi dia berusaha keras untuk membuat bangsa Israel, terutama kaum laki-laki, untuk bekerja lebih keras. Dia memerintahkan kepada pegawainya untuk menyuruh seluruh rakyat Israel yang laki-laki untuk bekerja lebih keras pagi, siang, malam, membangun kota-kota. Nah, tapi anehnya rakyat Israel tidak malah menjadi lemah. Mereka malah semakin banyak karena pemeliharaan Tuhan. Maka Firaun ini menjadi makin takut. Lantas dia berkata kepada para pegawainya, "Prajurit, mulai sekarang ya, aku perintahkan kepada kamu, ambil bayi laki-laki. Kemudian lemparkan bayi itu ke dalam sungai Nil." Waduh, kasihan ya adik bayi ya. Mereka kan gak berdosa, masih belum mengerti. Kalau dilemparkan masuk ke dalam sungai Nil, adiknya bisa apa? Bisa tenggelam. Wah, para orang tua semua ketakutan. Terutama para orang tua orang Israel. Karena yang dimaksud di sini adalah semua bayi laki-laki dari keluarga bangsa Israel. Anak-anak, pada saat itu juga ada sebuah keluarga yang sangat sayang pada Tuhan.
ibu ini mengandung seorang bayi dan kemudian ketika melahirkan, bayinya adalah laki-laki. Biasanya kalau seorang ibu melahirkan mendapatkan baby yang lucu, pasti mamanya senang bahagia ya. Tapi kali ini mamanya pasti sedih. Kenapa? Karena kalau kedengaran dan ketahuan oleh Fir'aun bayinya akan diambil kemudian dibuang kemana? Iya benar, ke dalam sungai Nil. Maka apa yang dilakukan ibu ini ya supaya tidak kedengaran tangisnya bayi ini? Akhirnya ibu ini kemudian menyembunyikan bayi ini ke dalam, di bawahnya tempat tidur supaya nggak kedengaran. Bayi masih kecil, suara tangisnya kecil-kecil. 3 bulan kemudian bayinya sudah agak besar, suaranya pasti wah wah, nanti mengagetkan semua orang. Jadi kemudian mamanya berpikir bagaimana ya supaya bayi saya bisa selamat, supaya bayi saya tidak dibunuh. Akhirnya ibu ini mempunyai akal. Dibuatnya sebuah keranjang yang mungil. Kemudian keranjang ini dikasih lem yang berupa ter sehingga air tidak bisa masuk ke dalam keranjang ini. Apa yang akan dilakukan ibu ini? Bayi ini kemudian diletakkan di atas keranjang ini. Kemudian ibu ini berjalan pelan-pelan bersama kakak perempuannya. Kakak perempuan bayi ya, bukan kakak perempuan ibu. Jalan menuju ke sungai Nil. Apa yang akan dilakukan ibu ini? Ibu ini menghanyutkan putranya di sungai Nil. Dengan harapan bahwa Tuhan pasti akan menolong bayi ini. Karena ibu ini percaya kepada Allah dan pertolongan Allah. Ibu kemudian pulang ke rumah dan membiarkan kakaknya bayi ini yang bernama Miriam menunggu di sungai Nil. Nah, di sungai Nil di antara ilalang-ilalang itu bayi ini diletakkan. Kemudian kira-kira siapa yang datang? Prajurit kah? Atau Fir'aun atau orang Mesir? Pertolongan Tuhan luar biasa. Ternyata yang datang adalah putri Fir'aun. Putri Fir'aun bersama pegawainya yaitu dayang-dayangnya sedang mandi di sungai. Anak-anak, ketika sampai di sungai, putri melihat kok ada keranjang ya? Apa ya isinya ya? Wah, kira-kira apa isinya ya? Betul. Ya, ketika dibuka keranjangnya itu ternyata berisi seorang bayi yang mungil yang elok kata di dalam Alkitab. Bayinya tampan dan menggemaskan. Kemudian hati putri Fir'aun ini menjadi tersentuh. Timbul rasa kasihan dia kepada bayinya ini. Akhirnya Fir'aun sayang kepada bayi ini dan mengambil bayi ini sebagai anaknya. Ketika Miriam tahu bahwa adiknya ini diangkat oleh putri Fir'aun dari air sungai Nil, kemudian dia mendekati. Putri, apakah putri membutuhkan inang pengasuh? Seorang yang bisa memberikan susu kepada anak bayi ini? Putri Fir'aun mengatakan, ya, pergilah, carilah. Miriam dengan senang hati dia pulang ke rumah. Dia panggil mamanya, dia panggil ibunya. Ibu, ayo ikut saya. Adik sudah ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun mencari ibu yang bisa mengasuh bayinya. Akhirnya Miriam dan mamanya pergi ke sungai Nil. Fir'aun mengatakan, saya titipkan bayi ini kepadamu. Kelak kalau sudah waktunya, aku akan ambil bayi ini. Didiklah anak ini. Anak-anak, ini suatu hal yang luar biasa.
Ya, Tuhan memelihara bayi kecil ini dan yang memelihara ternyata ibunya sendiri. Jadi bayi ini dibawa pulang oleh ibunya, dididik ibunya menjadi seorang anak laki-laki yang hebat. Tepat pada saat yang ditentukan, yang bayi tadi itu sekarang sudah tumbuh menjadi agak besar, dikirimnya ke istana Firaun. Dan ibu ini bertemu dengan putri Firaun. Maka putri Firaun mengatakan, "Aku mengambil anak ini sebagai anakku. Dan aku akan menamakan dia nama yang sangat indah, yaitu Musa. Yang artinya, aku telah mengambilnya dari sungai Nil." Anak-anak, Musa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana khusus untuk Musa. Tidak hanya untuk Musa, tetapi bangsa Israel juga. Tuhan menginginkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang bisa membawa mereka keluar dari Mesir, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Anak-anak, bagaimana Allah bisa memelihara kita? Selain memelihara Musa dan bangsa Israel, Tuhan juga memelihara kita. Tuhan memelihara kita melalui pendampingan orang tua. Tuhan memberkati orang tua kita, sehingga kita mendapatkan kasih sayang dari mereka. Tuhan juga memberikan kepada kita makanan dan minuman. Anak-anak, oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan hanya bersandar pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Hari ini, Lause akan memberikan anak-anak suatu ayat hafalan. Sebuah ayat hafalan yang Lause ambil dari Mazmur pasal 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan adalah pelindung kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Kami akan percaya kepada Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan kita. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kalau kalian terberkati dengan ibadah hari ini, jangan lupa untuk share link ibadah ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.